Oke, untuk teman-teman, biar kita lebih akrab, baiknya kita perkenalan dulu kali ya, biar kita tahu filmmakernya yang mana, sutradaranya yang mana gitu kan. Oke, tidak lama-lama saya akan menyapa satu persatu dari Kebumen dulu kali ya, yang jauh gitu. Ini dari sutradara Batik Pegon ada Karismatika Asmarani, De Rani. Halo De Rani, kondisi aman De Rani di sana? Ya, halo. Untuk saya coba menyapa dari Purbalingga coba. Sang penayub Dames ada Nabila Nur Fajrin. Dek Nabila, kondisi aman ya Dek Nabila ya? Oke. Untuk Dek Erika Hartini dari film Seperti Mimpi. Dan juga ada sutradara Sawah versus Pabrik Hilan Sabdariva Andiko. Dan juga Salsa Nurlaini dari film Sineas Daerah. Oke, terima kasih teman-teman sutradara pelajar Banyumas Raya yang sudah bergabung. Kalian sangat luar biasa sekali. Tadi saya sudah menonton film-film kalian dan kalian ternyata cukup mumpuni untuk membuat film yang bagus gitu. Tapi di balik semua itu pasti ada proses-proses kreatif yang teman-teman mungkin bisa ceritakan dan bisa menginspirasi kita semua. Sebenarnya apa sih yang kalian lakukan ketika melakukan proses kreatif bikin film itu? Oh ya, saya juga akan memberitahu buat peserta yang lain bahwa nanti saya akan memberikan kesempatan ada 2 sesi tanya jawab. Nah, di masing-masing sesi itu saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya dan di masing-masing sesi untuk penanya pertama akan mendapatkan door prize. Dan door prize-nya itu kalian akan mendapatkan kaos edisi Festival Film Purbalingga 2021. Jadi tetap stay tune, tetap di tempat karena sesi tanya jawab akan dilakukan secara random. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya dari Dek Nabila, boleh deh Dek Nabila, silakan perkenalan dulu dari mana, terus bisa dijelaskan deh filmnya ini, film yang kamu buat itu ngomongin apa sih? Yo, Dek Nabila monggo. Oke, perkenalkan, saya Nabila Nur Fajrin dari Brankas Film SMA Negeri 2 Purbalingga. Di sini kami memproduksi film dokumenter dengan judul Sang Penayub Damas. Jadi di sini Damas sendiri adalah salah satu kesenian tradisional yang populer di Purbalingga sejak tahun 1980-an. Nah, Damas ini adalah kesenian yang bernafaskan Islam. Seiring berjalannya waktu, ternyata kesenian Damas di Purbalingga itu udah mulai langka. Jadi di sini yang masih ada kesenian Damas itu di Cendana Kutasari, Damas Sinarsari. Gitu. Oke, berarti memang kesenian-kesenian seperti Dames itu memang sepatutnya kita lestarikan gitu ya. Betul. Oke, mungkin saya akan coba ke Kebumen. Saya akan mencoba menyapa Salsa Nurlaini. Halo, Salsa. Mungkin bisa kenalan dulu biar kita semua tahu film yang kamu buat itu ngomongin apa. Ya, saya Salsa Nurlaini dari Cendra di Muka Production, SMK Negeri 1 Gombong, Kebumen. Jadi sinema daerah ini bercerita tentang, jadi saya ini ingin mengetahui apakah selama pandemi ini mempengaruhi para sineas di daerah saya atau tidak. Terus bagaimana mereka dalam menyikapinya, atau mungkin mereka tetap produktif atau tidak.
Seperti itulah. Oke, berarti memang merespon situasi yang terjadi gitu ya, Desal saya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan coba menyapa dari Kebumen juga ada Dek Karismatika Asmarani. Halo Dek Karismatika Asmarani. Oke, Dek Karismatika Asmarani mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, terus bisa menjelaskan filmnya ngomongin apa sih? Ya, perkenalkan, nama saya Karismatika Asmarani dari SMK Negeri 1 Karangdayak, sutradara dari film dokumenter yang berjudul Batik Tegon. Jadi, Batik Tegon sendiri itu adalah sebuah karya dari Rumah Inklusif Kebumen, dan Batik Tegon itu memiliki arti yang berarti cerita kehidupan atau harapan-harapan orang-orang difabel di rumah. Oke, menarik sekali. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa ke Hilan. Hilan dari filmnya Sawah versus Pabrik. Mungkin bisa perkenalan dulu deh. Ini ngomong-ngomong Hilan di sini di antara sutradara yang lain yang paling ganteng ya. Jadi harus pede ketika perkenalan gitu. Yo Hilan. Kenalkan, nama saya Hilan Septriva Andiko dari Sabuk Sinema SMA 1 Bukateja. Jadi judul film kami Pabrik Versus Sawah ini menceritakan tentang beberapa ke belakang banyak sekali pembangunan pabrik yang tanahnya itu tanah sawah. Jadi di Jalan Badong ke arah SMA itu lagi ada pembangunan pabrik. Jadi kan harusnya sawah kan menjadi lumbung padi bagi masyarakat. Nah itu digunakan untuk pabrik. Jadi kan banyak efek-efeknya gitu loh. Intinya hadirnya pabrik di sana itu mempengaruhi lingkungan sekitar, intinya gitulah ya. Oke, untuk yang terakhir ini De Erika yang senyumnya dari tadi sangat manis sekali, sepertinya sudah tidak sabar untuk presentasi. Jadi saya langsungkan saja kepada De Erika, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Erika Hartini, sutradara dari film Seperti Mimpi SMK Darunaja Banjarmangu, Banjarnegara. Jadi film Seperti Mimpi ini menceritakan tentang kisah Rahma yang terlahir dengan normal, namun saat kelas 3 MTS ia menderita flek paru-paru. Namun diagnosa terakhir dokter adalah simpelesis, keadaan di mana dia mengalami masalah di tulang belakang dan sekarang Rahma diharuskan tidak bisa berjalan. Namun dari kecil Rahma hobi menggambar. Namun orang tuanya tidak suka atau kurang suka Rahma menggambar. Daripada menggambar, orang tuanya lebih suka Rahma belajar dengan giat. Namun Rahma tetap berjuang dengan sakitnya dan restu orang tuanya itu. Hingga sekarang Rahma bisa membuktikan kepada orang tuanya dan orang-orang sekitar bahwa Rahma bisa sukses dengan gambar. Oke, menarik sekali dari presentasi kalian ya. Ya sebenarnya gini ketika ngomongin film dokumenter yang sering terjadi bagi pelajar mungkin beberapa masih terjebak di persoalan profiling subjek ataupun objek ya. Jadi teman-teman di sini saya rasa sudah berhasil untuk tidak terlalu terjebak di wilayah itu dan filmnya semuanya keren dan saya juga tertarik untuk mengulik lebih jauh bagaimana proses kreatif ketika membuat film itu tadi gitu. Sebelum ke sesi peserta untuk bertanya mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kali ya. Untuk Hilan deh, karena yang paling ganteng jadi saya utamakan. Hilan, mungkin bisa diceritakan deh dari proses riset, ketika riset itu memakan waktu berapa lama gitu, dan
apa aja, apakah mendapat kendala-kendala ketika riset ataupun ada hal-hal yang mungkin bisa diceritakan. Silakan Dehilan. Ini kita apa ya, eh, tahu bahwa ada akan festival, jadi kita bersama Gus sama pembimbing rembugan, kita berdiskusi kira-kira mencari apa yang cocok. Terus akhirnya kita dapat ide itu sekitar pabrik. Kita riset bersama kru ada 3 orang. Pertama riset itu apa ya, bingung banget, eh, belum tahu daerah sekitar situ, jadi kita agak awam. Setelah beberapa hari kita nemu orang, akhirnya kayak menemui titik terang. Ada 1 orang bernama Pak Edi itu tidak menjual tanahnya ke pabrik. Jadi kan apa ya, kita pengen tahu kayak gitu alasannya seperti apa dan lain-lain. Untuk kendala paling itu Pak Edi kan juga guru, terus juga apa ya, lagi sibuk. Jadi misalkan kita janjian jam segini terus tiba-tiba dibatalin. Mungkin kalau kendala yang berarti nggak ada sih, palingnya cuma itu, sama waktunya kan lagi daring, jadi mungkin banyak tugas, ada beberapa yang jadi harus berbagi waktu buat film sama ngerjain tugas gitu sih. Oke, tapi mungkin saya boleh bertanya persoalan ini deh. Dehilan itu dari SMA atau dari SMK? Di SMA Bogateja. Oke, di SMA Bogateja. Nah, ini menurut saya menarik, di beberapa sineas pelajar di Banyumas Raya itu ternyata bukan hadir hanya dari kalangan multimedia, artinya bisa hadir dari SMA, dari jurusan IPS ataupun IPA ataupun jurusan yang lain yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama film sama sekali. Tapi mungkin Dehilan ini menjadi film yang pertama atau sebelumnya udah pernah bikin film? Saya itu apa ya, dari SMP di SMP Satuan tadi di Banjarnegara pernah membuat film. Dari kelas 8 sudah ikut buat film dari kelas 8, terus kelas 9, terus akhirnya di SMA Bogateja melanjutkan film lagi, terus ya ada pembimbingnya jadi lebih gampang. Oke, pantas saja ya filmnya itu bobotnya pasti. Itu keren banget sih Dehilan. Saya harap Dehilan tidak bosan-bosan bikin film dan tetap bikin film dalam kondisi apapun gitu. Ya mungkin saya akan coba ke Kebumen kali ya, biar dari Kebumen menjelaskan proses kreatifnya apakah memiliki kendala-kendala yang sama atau justru mulus-mulus saja. Mungkin dari Karismatika Asmarani bisa menjelaskan deh proses development ceritanya, terus ketika berdiskusi dengan teman-teman itu seperti apa? Jadi di proses praproduksi itu ya nggak banyak kendala, cuma apa ya, karena ini punya baru dari kelas 11 jadi agak bingung gitu, soalnya kan mereka belum pernah dapat materi gitu ya. Jadi selama kurang lebih berapa hari, 3 hari kita dapat pembekalan dahulu, terus setelah itu kita mencari sebuah ide dan akhirnya menemukan ide itu. Dan untuk apa ya, proses saat lokasi riset itu membutuhkan waktu kurang lebih, yang pertama 2 hari. Yang pertama itu ke sana ya karena PPKM ya, jadi nanti dibatasin juga. Terus pas produksi juga kita riset nggak cuma sana doang tapi lewat online juga. Terus pas produksi itu kita krunya dibagi jadi 2 gitu Pak, soalnya kan PPKM. Hari pertama, pas hari kedua itu ada kendala karena perpanjangan PPKM juga. Ya gitulah. Oke, intinya dari proses itu saya tangkap itu prosesnya intinya nggak gampang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, terus membutuhkan strategi-strategi tertentu untuk bisa mewujudkan film ini ya.
Yaitu adalah serangkaian proses film-film dokumenter yang memang nggak semudah itu untuk asal merekam gitu ya. Ya mungkin selanjutnya dari Erika boleh deh. De Erika ini dari tadi kayaknya orang yang paling semangat banget untuk berdiskusi soal filmnya. Nah untuk De Erika itu kan ngomongin difabel juga kan, sama seperti Karisma Tika Asmarani yang secara konteks itu mirip ngomongin difabel dan memiliki kelebihan gitu. Nah, saya itu tertarik sekali ngomongin soal cara pendekatan nih. Karena kan ya tadi saya sudah nonton narasumbernya itu sampai menangis begitu emosional. Mungkin bisa dijelaskan deh. Kok bisa kamu bisa membawa dia untuk ke show dan tidak ragu gitu di depan kamera untuk meluapkan emosinya, atau mungkin sebenarnya latar belakangnya tuh temannya, keluarga atau apa ya, mungkin bisa dijelaskan deh. Jadi latar belakangnya itu bukan teman sama sekali. Kita tuh benar-benar nggak tahu. Tahu sih kan Mbak Rahma tuh sempat viral di berita kan karena gambarnya itu. Nah, terus nggak kepikiran mau bikin film tentang dia. Gara-gara awalnya tuh FLS 2N, temanya seni pulihkan negeri. Jadi kita sama pembimbing tuh diskusi gimana gitu. Mau ngambil tentang apa, tiba-tiba di grup Facebook Banjarnegara tuh lagi viral gitu. Belum, topiknya masih hangat gitu. Nah, terus akhirnya kita ambil Mbak Rahma. Awalnya tuh kita lihat-lihat dari sosmed dulu, observasinya gitu dari sosmed. Nah, habis itu kita pergi ke sana buat riset Mbak Rahma, kayak say hello gitu, kenalan gitu. Nah, kan kalau misalnya riset nggak langsung kayak bilang, kita mau bikin dokumenter nih tentang kamu gitu kan. Jadi awalnya tuh kita kayak kenalan, terus dari mana, terus ya bicaranya belum tentang film dulu sih. Nah terus awal-awal, terus tengah-tengahnya tuh bilang, terus kayak tanya riset-riset gitu, sampai nginep di sana. Mungkin jadi pembicaraan apa sih, kayak nanyanya tuh udah nggak canggung gitu, jadi bisa deep talk sama Mbak Rahma kayak gitu sih, jadi bisa bangun suasana gitu. Oke, wah begitu totalitas sekali ya. Jadi memang benar dari beberapa yang disampaikan De Erika, ketika memunculkan ide untuk dijadikan film itu bisa datang dari mana aja. Kalau tadi De Erika itu datangnya justru dari hal yang viral, yang artinya sosial media itu juga bisa menghadirkan dampak positif ya De Erika ya. Dan sampailah ke fase bisa menjadi film gitu. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang sudah hadir, yang mungkin dari pelajar juga yang belum pernah sama sekali bikin film dan pengen belajar bikin film, itu sebenarnya ide film bisa datang dari mana aja. Bisa aja dari membaca buku, dari sosial media, terus dari cerita orang tua dan lain sebagainya. Nah, proses-proses kreatif teman-teman tadi mungkin teman-teman di sini yang sudah hadir bisa catat tuh, dan mungkin itu bisa menjadi strategi untuk kita tetap kreatif dan mau bikin film gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke Salsa Nurlaini. Nah di Salsa ini, nah ini ngomongin film daerah yang beberapa juga mengkaitkan pelajar juga gitu. Mungkin De Salsa bisa menjelaskan gitu. Cuma filmnya ngomongin apa, terus tadi kan De Salsa ini ya, maksudnya ngomongin soal, mungkin De Salsa tadi kan udah ngomongin soal kondisi lah ya, ngomongin soal kondisi sineas di era pandemi gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara riset gitu, karena kan saya melihat di situ ada 3 narasumber yang mungkin secara geografis lokasinya berbeda-beda. Di era pandemi seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk bisa bertemu dengan mereka? Kalau secara riset sih, dari pemunculan idenya dulu itu sekitar 1 bulanan. 1 bulanan itu
muncul idenya karena waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus muncullah ide buat bikin, sebenarnya pengen tahu aja gitu, apakah pandemi ini tuh berpengaruh buat para sineas-sineas daerah di Kebumen gitu, atau enggak gitu. Terus kalau misalnya waktu produksinya itu satu minggu tapi nggak full, kayak produksi santai gitu sih, soalnya ini juga niatnya cuman pengen tahu aja gitu. Terus kalau secara pendekatan salsa ke para narasumber itu sih, karena beberapanya itu emang udah kenal, terus ada yang dikenalin juga, sama kita cara pendekatannya itu lewat chat dulu. Awal kita chat dulu, terus ditanyain gitu, ngobrol dulu, baru kita ketemu gitu. Terus juga ketemunya nggak langsung ketemu satu kali terus langsung tag gitu, nggak. Jadi kita kayak ngobrolin dulu, terus nyampein tujuannya gitu. Terus hari-hari berikutnya baru tag, kayak gitu sih. Oke, ya oke menarik. Sebenarnya prosesnya memang cukup menarik di masing-masing filmmaker ataupun sutradara berbeda-beda. Khusus di Salsa tadi saya melihat ada seseorang yang tidak asing sepertinya. Sepertinya saya tahu dan di sana memang oke-oke orangnya. Oke, oke, diskusi semakin menarik dan mungkin saya akan coba buka sesi tanya jawab bagi peserta. Untuk sesi pertama, saya akan memberikan kesempatan bagi 3 penanya. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya, itu bisa melakukan tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti setelah saya persilahkan bisa nyalakan kamera. Setelah nyalakan kamera, nyalakan voice-nya, baru mengenalkan diri dan mengenalkan asalnya dari mana, baru bertanya. Dan penanya yang pertama ini akan mendapatkan door prize, sebuah baju ataupun kaos edisi Festival Film Purbalingga 2021. Jadi kira-kira ini siapa yang mau bertanya? Dan wah, ini sudah banyak sekali yang mau bertanya. Oke, untuk ini Mas etik Dwi S. Oh sorry, sebenarnya ada Saudara Nando. Oke, Saudara Nando, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, suara saya bisa didengar dari situ? Halo? Apakah suara saya masuk? Iya Mas, dilanjut aja. Oke. Jadi saya mau tanya ke teman-teman semua, para sutradara tadi, sebenarnya apa sih yang membuat kalian tertarik untuk membuat film dokumenter itu sendiri, atau bahkan kalian lebih mencintai film dokumenter dibandingkan mungkin film fiksi dan sebagainya, dan apa yang membuat kalian suka gitulah? Oke, mungkin bisa saya lempar. Ini mau spesifik ke salah satu sutradara atau siapa aja bisa menjawab, Mas? Siapa aja bisa jawab. Oke, mungkin saya coba akan lemparkan ke Hilan deh. Gimana Hilan tanggapannya? Pertama mungkin ide ini muncul seperti tadi, kayak itu jalan kita ke sekolah. Jadi misalkan kita mau ke sekolah, ada kegiatan apa, mesti lewat jalan itu. Lewat jalan itu pasti jalannya itu berdebu, diakibatkan pabriknya juga banyak, nggak cuma satu, ada 3-4 itu yang lagi dibangun satu. Jadi memang jalan itu sudah sangat berdebu. Jadi kita sama kru itu
penasaran, kok ini udah banyak pabrik, terus lagi dibuat pabrik lagi. Terus yang dibuat pabrik itu sawah-sawah yang harusnya jadi lumbung padi bagi masyarakat sekitar. Dan di situ kita mulai apa ya, mencari tahu. Seperti itu sih. Mulai riset-riset. Oke, gimana Mas Nando? Oke, mungkin kepada Mas Nando kurang lebih seperti itu, salah satu sutradara yang sudah menjawab. Sudah cukup ya Mas? Oke. Oke, untuk Mas Nando nanti jenengan akan dihubungi oleh admin, jadi silakan kalau misalnya ada notifikasi persoalan nomor HP atau apapun itu untuk membahas soal door prize-nya, nanti silakan dicek aja ya Mas ya. Oke, kita akan ke peserta penanya kedua deh. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, D Etik Dwi S. Oke, monggo. Bertanya ya Mas, untuk Mas Dilan. Halo? Dengar gak? Oke, D Etik suaranya dikerasin sedikit. Oke. Biar lebih jelas. Mas Dilan, mau tanya, ketika Anda bertanya kepada Pak Edi sebagai narasumber, kamu bertanya apa enggak? Artinya begini, ketika sawah itu tidak dijual, apakah ada tekanan-tekanan dari pihak lain untuk menjual tanah tersebut dengan berbagai macam cara lah? Kira-kira ada seperti itu. Yang kedua, untuk prosedur izinnya sampai kamu bisa mendapatkan izin untuk pembuatan film dokumenter ini bagaimana? Begitu saja. Terima kasih. Jadi kita pertama ketemu dengan Pak Edi, pertama kita berbincang-bincang, meriset, kita tanya-tanya tentang sedikit sawah yang nggak dijual, terus akhirnya Pak Edi juga berminat mau menceritakan kepada kita, dan akhirnya kita ketemu sampai 3 kali atau 2 kali. Akhirnya Pak Edi itu cerita untuk tekanan dari pihak pabrik sampai sekarang belum ada. Untuk Pak Edi belum, nggak ada tekanan. Cuma Pak Edi pernah sering didatangi itu pihak pabrik menawar-nawar. Sampai saat pembuatan film pun beberapa minggu sebelum itu ada yang menawar itu sampai 10 juta per ubin, tapi Pak Edi tetap nggak itu sih menjualnya. Untuk tekanan paling nggak ada sih, cuma nego-nego. Oh iya. Kalau izinnya gimana, prosedur izinnya? Gimana ya? Izinnya maksudnya kamu itu izinnya kemana aja ini sampai bisa film dokumenter itu tercipta gitu? Paling itu sekolahan sekolahan dari pembina mungkin, terus izin sama Pak Edi, terus Pak Edi sama keluarga, terus pihak pabrik juga syuting, kita bilang sama pihak pabrik mau disyuting sawahnya Pak Edi gitu. Oh iya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Etik. Jadi pertanyaannya ini cukup serius sekali ya, tapi nggak apa-apa karena Helen juga sudah menjelaskan, semoga menjawab. Oke, untuk sesi pertanyaan pertama ini yang terakhir, silakan saya beri kesempatan 1 orang lagi untuk bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu. Setelah itu bisa nyalakan videonya dan perkenalkan nama dan asalnya dari mana, baru bertanya. Silakan. Ayo yang mau bertanya. Oke, kita masih di sesi 1 untuk penanya terakhir. Nanti akan ada sesi 2 untuk peserta.
Oke, kita sudah mendapatkan satu penanya dari peserta. Ada ini, oke, dari Ibu Koni. Ya benar. Halo, selamat malam Ibu Koni. Selamat malam, Pak Oke, Ibu Moderator. Koni, silakan perkenalkan dan sebutkan asalnya dari mana ya Ibu Koni ya, baru bertanya. Monggo Ya, Bu Koni. saya asalnya dari Munthilan, hanya saya mengajar di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya tertarik sekali pada saat tahu tentang adanya festival film pelajar, dokumenter pelajar Banyumas ini, karena bisa memotivasi untuk daerah-daerah lain juga mengadakan festival serupa untuk menyemangati para pelajar yang punya minat di bidang perfilman ini atau bidang yang lainnya nanti. Di kesempatan ini saya ingin bertanya, saya tadi terlambat, jadi tidak mengikuti semua film. Juga yang akhir-akhir ada sinyal yang nggak bagus juga di sini penangkapannya, saya sedang di Munthilan. Saya tertarik, rata-rata temanya menarik ya buat saya, dan terutama kalau yang saya juga ingin tanyakan dengan Dihilan ini, yang tema penggusuran sawah untuk dijadikan pabrik, ini memang tema yang memprihatinkan buat saya pribadi ya, karena ini tentu berhubungan dengan perizinan pemerintah daerah. Kenapa daerah hijau itu boleh untuk bangunan-bangunan pabrik. Nah, terutama mungkin juga bisa untuk semua sineas muda ini. Kebanyakan saya juga mengikuti itu kalau sampai terakhir ada kata-kata siapa sutradara, kameramen. Mungkin yang kalau saya melihat dari segi artistik ya, walaupun itu film dokumenter, tidak hanya sekedar menginterview seseorang atau objeknya, tapi mungkin artistik saya juga background-nya seni visual, seniman ya. Jadi alangkah menariknya juga untuk dipertimbangkan dari segi artistik. Mungkin untuk kasus contoh yang Dihilan buat untuk ini mensyuting Pak Edi di sawah, apakah ada riset atau observasi mungkin fase pemandangan di sawah itu bagus sehingga syutingnya pas di jam-jam itu mungkin pas langitnya biru sehingga sawahnya kelihatan hijau. Tapi tadi di film itu, di penangkapan monitor saya ini di siang yang terik, jadi hampir langitnya nggak kelihatan birunya ya. Nah ini mempengaruhi juga mungkin dari segi artistik. Nah saya ingin bertanya khususnya untuk Dihilan, apakah ada riset, mungkin juga ini perlu masukan untuk yang lain, apakah ada riset di jam-jam tertentu kalau itu berhubungan dengan outdoor, nanti di indoor apakah lightingnya dari lighting apa, ada tambahan reflektor atau apa gitu. Silahkan dijawab Dihilan. Jadi bukan sekedar riset untuk objek yang mau disurvei, tapi mungkin juga untuk pengambilan syutingnya itu. Halo. Iya, halo. Jadi untuk riset di luar ruangan untuk itu kayak sawah, awan dan lain-lain itu memang riset yang menentu tidak ada. Cuma kita lihat juga waktu syuting kita hanya berjarak nggak diberi waktu yang lama untuk syuting, udah berburu waktu sih, jadi ya keterbatasan Pak Edi juga orangnya sibuk juga, jadi kita pinter-pinter atur jadwal. Sebenarnya juga sama Pak Edi udah janjian kayak sore hari, terus tiba-tiba Pak Edi ada acara, Pak Edi juga
guru, terus anaknya juga masih SD, jadi ngajar anaknya juga. Jadi ya untuk nentuin jadwal yang pas itu dari kita kru itu agak susah. Jadi ya mungkin nggak sejeli itu sih, nggak sampai lihat awan dan lainnya itu dari kru nggak sejeli itu. Karena keterbatasan waktu lebih tepat. Ya, terima kasih penjelasannya. Mungkin hanya masukan saja kalau saya ini seni visual keramik dan lukis ya. Tapi saya hobi nonton film-film dokumenter juga maupun layar lebar yang lain. Mungkin bisa diakali ya, ini masukan saja. Misalnya ada objek yang seperti Pak Edi yang sibuk, mungkin hasil wawancara atau direkam tidak harus men-shoot sosok Pak Edinya, tapi terus ditambah artistik dari itu hanya teks atau ada animasi sedikit yang menggambarkan Pak Edi dengan kalimatnya. Jadi ada teks-teks atau mungkin penanya dengan ada teks pertanyaan, itu bisa membuat artistik yang menarik juga. Ya, itu saja Pak Moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Koni. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi kita sebagai filmmaker tidak boleh menutup mata terhadap kritik dan saran dari penonton. Jadi kita harus bisa menerima apapun masukan dari penonton, karena tugas kita adalah sebenarnya membuat, dan ketika membuat filmnya ditonton ke masyarakat dan responnya bisa apapun. Nah, salah satunya mungkin kayak masukan tadi dari Ibu Koni, persoalan teknis, persoalan hal-hal artistik dan lain sebagainya. Itu buat teman-teman yang lain yang mungkin kasusnya berbeda, itu kita bisa belajar dari kasus ini gitu ya. Oke, ini biar yang lain masih bisa halo yang lain masih semangat ya. Saya coba menyapa Nabila deh. Nabila ini serius banget nih sepertinya. Kenapa? Kamu ingin menyampaikan sesuatu enggak? Persoalan teknis deh. Nah, tadi kan kalau masalah tari dames ya kalau nggak salah ya. Dames itu kan itu juga saya juga tertarik gitu kan, mengakomodir banyak orang itu kan gak gampang. Apakah ketika mengambil gambar itu momentumnya memang mereka sedang show atau ada strategi lain? Karena melihat kondisinya kan saat ini sedang pandemi gitu. Mungkin proses kreatifnya bisa disampaikan biar teman-teman tahu gitu. Jadi buat pengambilan gambar ketika mereka latihan dan sebagainya itu sebelumnya dikomunikasikan dulu. Jadi kita komunikasi mau ngambil gambar ini, alhamdulillahnya mereka itu mau gitu, mereka istilahnya mudah diajak komunikasi kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu susah buat ngambil gambar. Oke. Ya mungkin karena studi kasusnya pasti berbeda ya di setiap masing-masing film. Ya mungkin karena situasinya saat ini kan sedang pandemi dan beberapa pertunjukan kesenian memang dibatasi atau mungkin di titik-titik tertentu memang tidak diperbolehkan. Jadi memang kita yang harus pintar-pintar mengatur itu semua supaya kita tetap bisa bikin film. Salah satunya mungkin yang sudah disampaikan oleh Dek Nabila tadi ya. Oke, mungkin saya akan ke Erika deh. Erika, halo Dek Erika. Halo. Dek Erika ini masih aman ya? Enggak panas kan itu cahayanya? Enggak sih, anget. Halo Dek Erika. Enggak, Kak. Oke, mungkin Derika bisa menjelaskan soal hal-hal yang tadi kan beberapa footage itu kan saya lihat dari dokumen personal narasumbernya.
Nah, itu hal-hal seperti itu sudah sempat dipikirkan belum ketika praproduksi? Sudah. Kita bikin alur gitu, walaupun ini dokumenter, tapi kita bikin alur ceritanya gitu. Oke, berarti memang sebelum De Erika melakukan syuting, itu memang sudah ada naskah, sudah ada struktur yang jelas, filmnya bakal seperti apa kayak gitu ya? Belum sih, kalau untuk naskah. Tapi kalau struktur, iya. Kayak awalnya kita mau nampilin apa, terus tengah-tengahnya apa, terakhirnya apa gitu. Ya oke, ya memang sebenarnya meskipun film dokumenter, tapi kita sebenarnya sudah bisa menyusun kerangkanya gitu kan. Ya kayak misalnya kayak kebutuhan-kebutuhan soal footage pribadi dari narasumber yang tidak memungkinkan kita ambil, yang artinya itu bisa untuk mendukung baik secara artistik ataupun story-nya, itu memang di film-film dokumenter expose story seperti kalian buat itu memang biasa dilakukan gitu ya. Teman-teman yang lain yang sedang berproses, apabila ada data-data yang mungkin belum lengkap, itu bisa dikomunikasikan dengan narasumbernya gitu. Nah, tidak jauh beda mungkin dari kasusnya Karismatik Asmarani tuh, karena kan ada beberapa interview yang menjelaskan soal perjalanan di masa lalunya gitu. Itu untuk mendapatkan footage itu apa yang kamu lakukan? Untuk mendapatkan footage data pribadi, kita komunikasi langsung dengan Mbak Rahma. Oke, terima kasih De Erika. Mungkin saya akan ke sutradara selanjutnya kali ya. Ke Karismatik Asmarani di sana. Ya. Halo, Dek Rani. Ya. Oke. Untuk Dek Rani sendiri itu kan risetnya pasti panjang kan nggak, kebutuhannya selain memang riset secara primer, temu langsung dengan narasumber, pasti kamu kan melakukan riset dengan teman-teman itu dengan banyak cara gitu. Itu selain melakukan riset secara primer, bertemu dengan narasumber, itu apa yang kamu lakukan ketika tahapan development menyusun naskah filmnya? Ya, aku kontak langsung ke narasumber, yaitu Bu Iin, terus aku lihat dan juga Pak Pratim juga sih, nanya mengenai background, dan lain-lain lah, pokoknya kegiatan itu. Oke, berarti memang masing-masing sutradara sebenarnya sudah paham lah secara flow ataupun workflow lah ya, workflow bikin filmnya itu baik secara teknis, cara riset, cara menulis, itu sebenarnya kalian memang udah paham lah ya seperti apa workflownya bikin film. Nah, mengingat waktunya semakin malam, mungkin saya akan buka sesi pertanyaan sesi kedua untuk peserta. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya kepada filmmakernya, itu bisa melakukan raise hand terlebih dahulu, baru menyalakan gambarnya. Ya, waktunya saya persilakan. Oke, sembari menunggu ada yang melakukan raise hand untuk bertanya, saya ingatkan kembali bahwa nanti saya akan membuka sesi voting ataupun polling untuk menentukan film favorit kategori film dokumenter di Festival Film Purbalingga 2021. Jadi tetap di tempat, tetap sabar sebentar, karena bisa saja setelah ini mungkin saya akan melakukan sesi polling ataupun nanti. Jadi tetap stay di tempat. Oke, ini teman-teman, apakah sudah ada yang mau bertanya? Buat teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu.
lalu mengenalkan nama dan asalnya dari mana, baru bertanya. Ini masih ada satu door prize lagi untuk penanya pertama di sesi kedua. Jadi ini yang bertanya itu bakal dapat kaos. Jadi silahkan cepat-cepatan. Oke, ini sepertinya langsung muncul. Silakan munculkan videonya. Lalu perkenalkan diri dulu, sebutkan asalnya dari mana, baru bertanya. Silakan D email. Ada D email di sana. Halo D email. Halo, sebelumnya Halo. perkenalkan nama saya dari Purbalingga. Saya mau bertanya, hal apa yang mendasari dan sangat meyakinkan untuk diri kalian dalam proses pembuatan film dokumenter yang telah Anda pilih? Saya ingin bertanya kepada, terima kasih. D email, mohon maaf, di sini suaranya patah-patah, jadi mungkin bisa diulangi sekali lagi deh. Lebih rileks coba. D email lebih rileks saja, biar kita lebih jelas gitu. Silakan D email. Jadi saya mau bertanya, hal apa yang meyakini diri kalian sendiri untuk dalam proses pembuatan film dokumenter dengan judul yang telah Anda pilih? Saya ingin bertanya kepada Erika. Oke, Apakah terima sudah jelas? kasih D email. Mungkin D Sama-sama. email bisa tetap menyalakan videonya ya. Biar Oke. biar D Erika tahu D email itu menyimak gitu ya. Mungkin D Erika bisa jawab, monggo. Yang buat saya yakin dan semangat bikin dokumenter judul Seperti Mimpi, itu saya pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa takdir Allah itu ada dan tinggal kita yang menerimanya. Seperti kayak Mbak Rahma yang awalnya tuh normal, tapi tiba-tiba dia dikasih cobaan sakit gitu, dan dia tuh mau menerimanya dan menghadapi gitu. Dan aku sendiri pengen orang-orang tuh tahu dan semangat gitu. Oke, gimana D email? Terjawab ya? Jawab, terima kasih. Sama-sama D email. Iya benar sekali. Jadi mengingat waktunya sudah malam, kita akan menuju ke sesi berikutnya, yaitu sesi polling untuk menentukan film dokumenter favorit kategori pelajar. Maka dari itu silahkan kalian pilih film yang paling menarik menurut kalian. Nah, itu di layar kalian sudah muncul daftar film yang akan menjadi film favorit yang dipilih paling banyak oleh peserta. Jadi silakan buat teman-teman, itu di masing-masing aplikasi Zoom kalian itu sudah muncul tuh. Jadi yang sudah menyimak dari tadi, yang sudah menonton filmnya, yang sudah mengikuti diskusinya, itu mungkin bisa memperkuat pilihan kalian itu jatuh pada film yang mana. Oke. Yuk teman-teman yang lain yang belum menjawab, silahkan itu dipilih filmnya. Mungkin mikir-mikir sebentar karena mungkin lupa, bisa saya bacakan kembali. Ada film Batik Pegon yang menceritakan soal batik Pegon yang dibuat oleh teman-teman inklusi atau teman-teman difabel di Kebumen. Ada juga Seperti Mimpi, itu menceritakan soal difabel juga yang jago menggambar. Dan pada awalnya itu tidak didukung oleh orang tuanya, setelah dia bisa menunjukkan bahwa dengan melukis itu juga bisa menghasilkan, itu pada akhirnya didukung. Untuk selanjutnya ada film Sang Penayub Dames, itu menceritakan soal keberlangsungan seni tradisi di era sekarang. Ada juga film dengan judul Sawah versus Pabrik
yang kurang lebih menceritakan soal tata kota, menceritakan soal hadirnya pabrik-pabrik di area sawah-sawah yang mungkin semestinya tidak ada di sana pabrik-pabrik itu ya. Terus ada juga sineas daerah yang menceritakan kondisi para filmmaker ataupun sineas yang ada di Kebumen pada saat pandemi. Ya mungkin dari beberapa yang saya jelaskan tadi, mungkin teman-teman sudah bisa mengingat dan bisa menentukan pilihannya sekarang. Nah ini masih terpantau ada 3 orang yang belum memilih, jadi saya harapkan untuk bisa memilih salah satu filmnya biar kita segera mengetahui polling sementara siapa yang paling tinggi dan itu akan dikumpulkan besok pada saat awarding. Oke, mungkin saya akan hitung mundur ya. Buat teman-teman yang belum memilih silahkan memilih dari sekarang karena setelah hitungan 1 itu akan saya tutup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 1 dan close. Oke, ini oke buat teman-teman peserta, kita setelah diskusi di sesi pertama ini, kita akan berjumpa lagi untuk diskusi juga. Mungkin ada beberapa hal yang kita belum selesai nih, karena kan keadaan waktunya juga ternyata kita sudah panjang kan dari tadi. Kita akan diskusi lagi di waktu yang sudah dijadwalkan. Mungkin teman-teman bisa ngecek di Instagram ataupun Facebooknya Festival Film Purbalingga untuk jadwal selanjutnya. Buat teman-teman filmmaker ataupun peserta yang ingin menonton kembali yang tadi belum sempat menonton, silakan besok jadwalnya itu di notes di HP kalian ataupun di tanggalan kalian supaya tidak tertinggal. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman filmmaker dan sutradara, jangan lupa disiapkan lagi materinya ya, biar kalian lebih siap untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Ya, tadi buat teman-teman yang sudah hadir di sesi diskusi kita kali ini, dan terima kasih juga yang sudah melakukan polling untuk menentukan film favorit kategori dokumenter. Ya, jangan lupa buat teman-teman di sini, buat sutradaranya, untuk filmmakernya, mungkin guru-gurunya yang hadir di sini, itu silakan dimeriahkan lagi untuk sesi diskusi dan pemutaran di waktu ke depan. Jadi kita harus lebih ramai lagi dan kita harus saling mendukung nih. Kira-kira film yang mana yang paling Oke, sebelum sesi diskusi saya tutup, mungkin masing-masing sutradara boleh deh kasih statementnya buat teman-teman di sini biar tahu di saat pandemi seperti ini itu menurut kalian bikin film atau berkreativitas itu sepenting apa? Mungkin saya mulai dari Salsa dulu deh. Ada ini enggak? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk peserta yang ada di sini gitu? Silakan Salsa. Kalau saya sendiri sih, kenapa menurut saya selama pandemi ini penting buat film, soalnya karena saya itu pengen kayak mencurahkan lebih, pengen tahu gitu dunia sekitar gimana, dunia luar gimana, terus juga mencurahkan kayak keresahan-keresahan gitu. Jadi salah satu cara saya buat mengekspresikan semua itu ya lewat film. Oke, terima kasih Dek Salsa. Mungkin bisa ke Dek Nabila deh. Dek Nabila ada yang ingin disampaikan kepada penonton? Ya, jadi memproduksi film di tengah pandemi ini ya tentunya
itu menjadi apa ya, sebuah tantangan buat para filmmaker untuk apa ya namanya, untuk mencari solusi sih, gimana caranya biar tetap bisa produksi di tengah pandemi. Gitu. Oke, terima kasih Dek Nabila. Mungkin bisa langsung ke Rani deh, Dek Rani. Ada yang ingin disampaikan Dek Rani? Ya, saya sih berharap semoga film ini bisa memberikan manfaat ya bagi penonton, bahwa kita semua sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu sih, Kak. Oke, mungkin bisa langsung ke Dehilan deh. Dehilan gimana Dehilan? Dehilan ada yang ingin disampaikan atau tidak? Mic-nya itu masih mute. Oke, mungkin langsung aja ke Erika deh. Erika ingin ada yang disampaikan nggak untuk peserta di sini? Intinya jangan patah semangat untuk mencoba berkarya dan berkarya terus. Karena seorang juara itu harus berdarah-darah. Itu dikutip dari pembimbing saya sih. Wih, ya mungkin pembimbingnya di sini sudah hadir ya, itu De Erika sangat berbakat sekali. Oke, karena waktu sudah malam, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam sesi diskusi film dokumenter pelajar. Mungkin kalau dari saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa proses kreatif teman-teman di Banyumas Raya itu memang sangat menarik dan cukup perlu kita apresiasi. Konsistensi mereka tetap hadir di setiap tahunnya. Mungkin waktunya sudah selesai. Terima kasih buat semua sutradara di sini yang sudah hadir dan meluangkan waktunya dalam sesi diskusi kita kali ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat, karena yang paling terpenting dalam kondisi seperti ini adalah kita harus sehat terlebih dahulu. Untuk menutup sesi diskusi kita kali ini, saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang, baik dari tingkah laku ataupun ucapan saya. Jadi layaknya manusia saya meminta maaf, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Terima kasih, selamat malam, salam sinema. Karena sinema untuk semua.